Selamat pagi pada teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Margarita Mendonsa dari tingkat 1 PPNA akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan sel. Selamat menonton. Kelainan sel yang pertama adalah atrofi. Atrofi adalah berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan akibat berkurangnya substansi sel sehingga jaringan menjadi lebih kecil. Atrofi merupakan respon adaptif yang timbul sewaktu terjadi penurunan beban kerja sel atau jaringan. Adanya penurunan beban kerja menyebabkan kebutuhan akan oksigen dan nutrisi berkurang yang menyebabkan sebagian besar struktur intrasel termasuk mitokondria, retikulum endoplasma, vesikel intrasel, dan protein kontraktil menyusut. Atrofi bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu atrofi fisiologik dan atrofi patologik. Atrofi fisiologik adalah sebuah proses normal yang dialami manusia mulai dari awal kehidupan embriologik sampai memasuki usia lanjut. Sebagai contoh, atrofi yang terjadi pada pembuluh darah umbilikus pada seorang bayi, sedangkan pada usia lanjut terjadi atrofi organ tubuh seperti pada payudara. Berikut ini adalah penyebab dari atrofi fisiologik. Yang pertama adalah inovulasi. Yang dimaksud dari inovulasi adalah kejadian yang disebabkan oleh menghilangnya stimulus pertumbuhan seperti mengecilnya payudara dan kulit menjadi keriput. Yang kedua adalah berkurangnya rangsang endokrin, yakni terjadi karena menurunnya sekresi hormon estrogen pada wanita sehingga menjadi menopause, atau berkurangnya hormon kortisol yang menyebabkan tulang rapuh seperti pada penyakit osteoporosis. Yang ketiga adalah arteriosklerosis. Terjadi pada orang tua menyebabkan suplai darah terganggu dan mengakibatkan darah ke sel, jaringan, dan organ seperti otot berkurang. Akibatnya, sel, jaringan, dan organ tersebut mengalami atrofi. Kita bisa lihat gambar pada slide, yaitu ada pembuluh darah normal dan penyempitan pembuluh darah. Berikutnya kita masuk pada atrofi patologik. Sebelum kita bahas berbagai jenis atrofi patologik, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu kondisi patologi penyebab atrofi ini. Yang pertama adalah berkurangnya fungsi. Atrofi bisa disebabkan karena berkurang fungsi suatu organ tubuh. Sebagai contoh, pasien yang dirawat dengan kasus fraktur tungkai, maka harus di bed rest total. Akibatnya akan mengalami atrofi otot karena berkurangnya fungsi otot untuk menggerakkan kaki. Yang kedua adalah hilangnya persyarafan. Atrofi bisa dialami pasien manakala terjadi hilangnya persyarafan ke organ atau jaringan tersebut. Sebagai contoh, atrofi yang terjadi pada otot penderita poliomyelitis terjadi karena hilangnya sel tanduk anterior pada medula spinalis. Dan yang ketiga adalah hilangnya suplai darah. Anoksia pada jaringan karena hilangnya suplai darah dapat menjadi penyebab terjadinya atrofi pada jaringan tersebut. Sebagai contoh, tungkai bawah mengalami atrofi karena aterom atau varises. Dan yang keempat adalah tekanan. Tekanan yang berasal dari luar atau eksternal tubuh, seperti tekanan terhadap daerah sakrum, serta tekanan dari dalam tubuh seperti daerah tekanan oleh tumor terhadap pembuluh darah dapat menyebabkan terjadinya atrofi. Dan yang kelima adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi ke dalam tubuh dapat menyebabkan atrofi pada jaringan, lemak usus, pankreas juga, sebagaimana dapat kita lihat pada penderita marasmus dan kwashiorkor. Seperti terdapat pada slide tersebut, ada pasien normal dan yang mengidap penyakit kwashiorkor dan marasmus. Berikutnya kita masuk pada penyebab yang keenam, yaitu hilangnya rangsang endokrin. Sebuah organ tujuan atau target organ akan mengalami atrofi manakala rangsang endokrin berkurang atau hilang. Hal tersebut dapat kita lihat pada kelenjar adrenal sebagai target organ yang mengalami atrofi karena hilangnya rangsang dari hormon ACTH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Dan yang ketujuh adalah hormonal. Hormon yang diberikan pada tubuh seperti gangguan kortikosteroid topikal pada kulit dapat menyebabkan atrofi dermis dan epidermis.
Yang berikut kita masuk pada hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan progresif dalam bentuk bertambahnya volume sel suatu jaringan atau organ tubuh, tetapi sel-selnya tidak dapat memperbanyak diri, melainkan sel-sel yang menyusun jaringan atau organ tubuh tersebut membesar menjadi lebih besar dari ukuran normal. Hipertrofi dapat dijumpai di berbagai jaringan yang paling mudah diamati pada otot yang mendapat tambahan beban pekerjaan, seperti penonjolan otot bisep pada atlet angkat besi, tetapi juga sering terjadi pada otot jantung sebagai respon adaptif akibat beban kerja jantung yang berlebihan. Beban tersebut akan menyebabkan hipertrofi pada ventrikel kiri berbentuk penebalan dinding ventrikel. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada beberapa jenis hipertrofi. Hipertrofi yang pertama yaitu bronkitis kronik. Pada bronkitis kronis terjadi hipertrofi kelenjar mukus bronkus sehingga terjadi sekresi mukus yang berlebihan dan lebih kental. Secara histologi dapat dibuktikan dengan membandingkan tebalnya kelenjar mukus dan dinding bronkus. Perubahan juga terjadi pada bronkioli, yakni pada sel goblet, sel radang di mukosa, dan submukosa. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar di slide untuk melihat perbandingan bronkus yang mengalami hipertrofi kelenjar mukus dan menyebabkan penyempitan bronkus seperti pada penderita bronkitis kronik. Yang kedua adalah hipertrofi prostat. Hipertrofi prostat adalah pertumbuhan dari nodula fibroadenomatous. Pada dasarnya istilah ini kurang tepat karena yang terjadi adalah hiperplasia pada kelenjar periuretra yang mengakibatkan terdesaknya jaringan prostat ke perifer. Keluhan hipertrofi prostat ini banyak dialami oleh pasien dengan usia di atas 50 tahun. Kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke arah kandung kemih yang akhirnya menyebabkan penyumbatan aliran kemih karena tertutupnya orifisium uretra. Bisa dilihat pada slide itu ukuran prostat normal dan prostat yang mengalami pembengkakan. Yang ketiga adalah hipertrofi otot. Hipertrofi otot berbeda dengan hiperplasia otot. Pada hipertrofi terjadi peningkatan ukuran atau volume sel otot sehingga otot menjadi besar tanpa adanya penambahan jumlah sel. Sedangkan pada hiperplasia otot terjadi pembentukan sel otot baru sehingga jumlah sel bertambah, akibatnya otot menjadi. Ada dua faktor yang mempengaruhi hipertrofi otot, yaitu umur dan nutrisi. Pada lelaki pubertas, kecepatan hipertrofi meningkat dan pertumbuhan maksimal akan terhenti pada usia remaja akhir. Bisa dilihat pada slide, itu merupakan gambar dari hipertrofi otot. Yang keempat adalah hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel disebut juga kardiomiopati. Adalah penyakit jantung yang ditandai dengan adanya penebalan pada dinding ventrikel. Penyebabnya adalah kelainan bawaan atau didapat setelah dewasa seperti penderita akromegali atau kelebihan hormon pertumbuhan di dalam darah, penderita hipertensi menahun, dan penderita neurofibromatosis. Pada umumnya, yang banyak dijumpai adalah penebalan dinding otot jantung atau hipertrofi terjadi sebagai reaksi otot terhadap peningkatan beban kerja jantung seperti pada kondisi berikut ini. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi dan yang kedua adalah stenosis. Otot jantung yang menebal lebih kaku yang menyebabkan terhalangnya aliran darah dari paru-paru sehingga pengisian jantung tidak maksimal. Akibatnya terjadi tekanan balik ke dalam vena paru sehingga darah terkumpul di dalam paru-paru yang menimbulkan sesak nafas karena terjadinya udema paru. Bisa dilihat pada slide terdapat foto rongseng udema paru. Yang berikut kita masuk pada hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jadi, hiperplasia adalah membesarnya jaringan atau organ tubuh
disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel, bukan karena selnya yang membesar, seperti pada hipertrofi. Hiperplasia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hiperplasia fisiologik, hiperplasia kompensatorik, dan hiperplasia patologi. Kita masuk yang pertama, yaitu hiperplasia fisiologik, yaitu terdiri dari 2 jenis, yaitu hiperplasia hormonal dan hiperplasia endometrium. Yang pertama adalah hiperplasia hormonal. Proliferasi kelenjar mamae akan terjadi saat seorang wanita mulai hamil dan terutama saat mulai menyusui, ditandai dengan mamae yang membesar. Pada bagian yang kedua, yaitu hiperplasia endometrium, adalah penebalan atau pertumbuhan berlebihan dari lapisan dinding dalam rahim yang dalam keadaan normal akan menggelupas pada saat menstruasi. Mekanisme terjadinya yaitu akibat stimulasi hormon estrogen yang tidak diimbangi oleh progesteron seperti pada masa sebelum menopause. Pada keadaan ini terjadi siklus yang tidak disertai ovulasi, akibatnya hormon estrogen tidak diimbangi oleh progesteron, sehingga terjadi hiperplasia. Tanda dan gejala yang dialami hiperplasia endometrium adalah siklus menstruasi tak teratur, tidak haid dalam jangka waktu yang lama, dan polimenore, yaitu menstruasi terus-menerus dan banyak, serta plaque sehingga hubungan suami istri pun terganggu. Gejala lain yaitu sakit kepala dan mudah lelah, mandul, dan anemia. Wanita yang berisiko terserang hiperplasia endometrium yaitu wanita menjelang menopause, kegemukan, menderita diabetes mellitus, dan tumor ovarium. Bisa lihat di dalam slide ada normal endometrium dan hiperplasia endometrium. Yang pada golongan yang kedua yaitu hiperplasia kompensatorik. Kondisi ini terjadi setelah pasien menjalani pengangkatan jaringan. Sebagai contoh, pasien yang menjalani hepatektomi parsial, maka respon yang terjadi adalah sel akan mengalami kompensasi dalam bentuk pembelahan sel yang meningkat hingga hepar mencapai berat normal kembali dalam beberapa minggu setelah hepatektomi. Yang ketiga adalah hiperplasia patologi, merupakan pertumbuhan yang sering dipicu oleh adanya hormon yang berlebihan. Yang berikut kita masuk pada metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikhususkan menjadi jenis lain untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai contoh, lapisan endotel cervix uteri yang mengalami iritasi kronik, maka bagian epitel kolumnar akan diganti oleh epitel squamosa yang mirip epidermis. Bisa dilihat pada slide, terdapat sel normal dan sel yang mengalami metaplasia. Berikut ini adalah beberapa contoh metaplasia. Yang pertama yaitu metaplasia kelenjar esofagus. Adanya reflux makanan dan asam dari lambung ke daerah kerongkongan seperti pada penyakit GERD menyebabkan sel squamosa di daerah tersebut mengalami perubahan menjadi sel kelenjar seperti ditemukan di dalam saluran pencernaan. Sel kelenjar tersebut akan mensekresi lendir yang berfungsi melindungi daerah tersebut dari makanan atau asam jika terjadi reflux. Yang kedua adalah metaplasia kelenjar di faring. Asap rokok yang dihirup perokok akan menyebabkan metaplasia sel squamosa. Asap rokok berupa hidrokarbon polisiklik akan mengakibatkan kerusakan sel sehingga sel harus beralih menjadi sel kelenjar yang dapat mensekresi lendir. Hal ini terlihat pada perokok yang sering mengeluarkan lendir berupa dahak. Yang kelima adalah nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Inti sel yang mati akan menyusut atau pignotik menjadi padat, batasnya tidak teratur, dan berwarna gelap. Selanjutnya, inti sel hancur akan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel yang disebut karyoeksis. Sedangkan inti sel yang hilang disebut karyolisis. Bisa dilihat pada slide, terdapat tahap kematian sel dari inti normal, inti pignotik, inti karyoeksis, dan inti karyolisis. Selanjutnya, sel mati akan diisolir oleh sel di sekitarnya dan akan menimbulkan peradangan. Akibat peradangan yang terjadi, leukosit akan berkumpul di daerah sel mati dan selanjutnya mencerna sel tersebut melalui proses fagositosis. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di slide.
menunjukkan sel yang mengalami nekrotik atau hitam dan sel sekitarnya mengalami peradangan atau merah. Nekrosis yang terjadi pada sel akan menimbulkan efek klinis sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi abnormal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel abnormal. Sebagai contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis meskipun tidak luas akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Yang kedua adalah infeksi bakteri. Pertumbuhan bakteri akan mudah terjadi pada daerah sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah. Oleh sebab itu, pada kasus gangren di mana sel banyak mengalami nekrotik sering memerlukan tindakan pembedahan agar infeksi bakteri tidak menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah efek sistemik. Saat sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan melepaskan zat pirogen. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari radang akut. Akibatnya, akan timbul demam dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya leukositosis. Yang berikut kita masuk pada iskemik. Iskemik atau disebut juga menurunnya aliran darah ke dalam sel akan berakibat suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan berkurang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kejadian dekubitus di mana aliran darah terhambat karena adanya tekanan dari tubuh pasien terhadap pembuluh darah ketika pasien berbaring lama. Jika tekanan tersebut berlangsung selama 2 jam, maka aliran di daerah tersebut terhambat sehingga tidak ada atau tidak mendapat suplai darah dan muncul tanda-tanda iskemia. Yang ketujuh, kita masuk dalam trombosis. Trombosis adalah suatu proses pembekuan darah yang terjadi di dalam arteri secara berlebihan sehingga menghambat proses aliran darah, bahkan mungkin saja bisa menghentikan proses aliran tersebut. Patofisiologi trombosis. Pada keadaan ini di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Trombosit yang melekat semakin lama semakin banyak dan saling melekat sehingga terbentuk massa yang menonjol di dinding pembuluh darah. Bila massa tersebut lepas dari dinding pembuluh darah disebut embolus. Selanjutnya, embolus akan mengikuti aliran darah dan pada suatu tempat berhenti menyumbat pembuluh darah tersebut dan kejadian ini disebut embolisme. Etiologi trombosis atau penyebab trombosis. Yang pertama, kerusakan dinding bagian dalam pembuluh darah. Itu dibagi menjadi 4 yaitu arteriosklerosis, poliarteri nodosa, tromboflebitis, dan perubahan konstitusi darah. Arteriosklerosis yaitu kondisi dinding pembuluh darah menebal dan tidak rata. Yang kedua, poliarteritis nodosa, terjadi peradangan pada pembuluh darah. Yang ketiga, tromboflebitis, yakni perubahan pada aliran darah, yaitu saat terjadi aliran darah melambat, maka mudah terjadi kontak antara trombosit dan dinding bagian dalam pembuluh darah endotel sehingga mudah menimbulkan trombus. Sebagai contoh, pasien yang menderita varises di tungkai, hemoroid, dan varises esofagus. Yang keempat adalah perubahan konstitusi darah. Jumlah dan sifat trombosit dapat sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan yang dapat mempermudah terbentuknya trombus. Seperti pada pasien pasca operasi dan seorang ibu yang sedang dalam masa nifas, maka saat itu jumlah trombosit dalam darah meningkat 2-3 kali dan lebih mudah melekat pada endotel sehingga mudah terbentuk trombus. Yang kedua, akibat trombosis, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu pada pembuluh vena dan pada pembuluh arteri. Akibat yang akan timbul jika terjadi trombosis pada pembuluh darah vena yaitu bendungan masif, edema, dan nekrosis. Sedangkan akibat yang timbul jika trombosis terjadi pada pembuluh darah arteri yaitu iskemia, nekrosis, infark, dan gangren. Yang berikutnya adalah embolus. Embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Embolus dapat berbentuk benda padat yang berasal dari sel kanker, bakteri, atau jaringan. Selain itu, embolus juga dapat berupa cairan seperti yang pertama itu zat lemak. Butiran lemak yang mengikuti aliran darah dapat menyumbat arteri sehingga terjadi embolus. Hal ini sering terjadi seperti pada kejadian fraktur tulang panjang seperti tulang tibia dan femur yang disertai kerusakan sumsum tulang. Selain itu, sering terjadi pada wanita pada masa nifas, pada pasien luka bakar dan alkoholisme dan gizi buruk. Yang kedua adalah cairan amnion.
Embolis ini terjadi pada ibu yang sedang melahirkan atau pada masa nifas dengan gejala syok, dyspnea, dan kematian mendadak. Hal ini terjadi akibat adanya embolus pada arteri pulmonalis yang berasal dari jaringan epitel kulit bayi, vernix cecosa, dan lanugo. Yang ketiga adalah embolus gas. Pada operasi toraks yang memotong vena besar akan mudah terjadi masuknya gelembung gas ke dalam sirkulasi darah dan menyumbat sehingga menyebabkan kematian. Embolus juga dapat terjadi pada pemberian cairan infus, transfusi darah, dan pemberian obat melalui vena. Bagian ketiga adalah jenis embolus. Yang pertama itu embolus vena. Sebagian besar kejadian embolus dalam vena berasal dari vena tungkai bawah dan vena dalam pelvis yang di bawah mengikuti aliran darah masuk ke dalam jantung dan akhirnya tersangkut di arteri paru-paru. Dengan demikian akan terjadi embolus arteri pulmonalis yang menyebabkan infark pada paru-paru. Tetapi infark ini di paru-paru terjadi karena paru-paru memiliki perbekalan dalam darah kembar. Yang kedua adalah embolus arteri. Embolus arteri kebanyakan berasal dari jantung atau dari aorta. Daerah yang sering terkena embolus arteri yaitu otak, ginjal, limfa, dan usus. Bisa dilihat dalam slide terdapat gambar dari emboli paru dan ada pun aliran darah yang normal dan yang terkena emboli. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.